Shalom, ayo kita baca satu ayat ya. Dan ayat ini akan kita renungkan, nanti mungkin ada beberapa penjelasan, tapi coba lihat. Dari Matius 19, sebenarnya dari ayat 16 sampai dengan ayat 22. Saya ceritakan konteksnya ya. Ada seorang yang kaya, seorang muda yang kaya, dia berlari-lari mengejar Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat masuk ke dalam hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Cuma satu saja yang baik." Dan selanjutnya Yesus berkata, perhatikan itu hukum Taurat ya, lakukan yang ada tertulis dalam hukum Musa. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu orang muda itu berkata, semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau di Injil Markus ya, itu juga bagaimana ketika dikatakan, ini yang mencatatkan Matius dan Markus ya. Jadi yang satu itu Yesus berkata, kalau engkau hendak sempurna, pergilah ya, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau yang di Markus itu dikatakan hanya satu saja kekuranganmu. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kenapa dikatakan cuma satu kekurangannya? Satu kekurangannya itu adalah hartanya itu ternyata mengikat dia. Kalau kita perhatikan, yang sudah dilakukan oleh orang muda ini adalah yang menyangkut hukum dengan sesama manusia. Kan kalau kita perhatikan 10 hukum Taurat itu ya, 1, 2, 3, 4 itu antara kita manusia dengan Tuhan. Tapi mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dengan sesama kita ya, yang dimulai dengan hormatilah orang tuamu. Nah, itu dilakukan dengan baik menurut standar orang muda ini, tetapi yang utama 1 dengan 4 itu tidak bisa dia lakukan karena hartanya mengikat dia. Makanya Tuhan berkata, jika engkau hendak sempurna, atau di kitab Markus dikatakan, cuma satu kekuranganmu, ya, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena orang muda ini terikat pada hartanya. Jadi kalau dia menjual segala miliknya, dia belajar melepaskan diri dari keterikatan pada hartanya itu. Dan karena ini perintahnya spesifik, Tuhan yang berkata, dengan kata lain ini rema, Tuhan bilang, jual segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Artinya hartanya itu sebenarnya nggak hilang, cuma pindah lokasi. Artinya seperti kita pergi ke bank, kita bawa uang 100 juta misalnya, kita setor ke rekening kita. Fisik uang itu berpindah tangan, masuk ke bank, diatur sama tellernya, dimasukkan ke brankas, tapi ada catatannya bahwa kita punya setoran 100 juta pada hari ini. Dan itu tercatat di rekening kita, kapan aja kita perlu kita bisa tarik sesuai dengan aturan. Kemudian ada bunganya juga. Nah, ini hal yang sama ketika Tuhan perintahkan kepada orang muda ini untuk menjual segala miliknya. Sebenarnya ketika diberitahu untuk berikan kepada orang-orang miskin, itu sedang mentransfer harta duniawinya ini ke dalam rekening bank surga. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan, yang kadang-kadang kita lupakan adalah, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
tawaran ini cuma diberikan kepada orang ini selain 12 murid Yesus. 12 murid Yesus itu dipilih setelah Yesus 2 semalaman. Lalu banyak orang yang mau ikut dia, mau jadi lingkaran dalam dia, tapi kan nggak bisa. Dia pilih khusus 12 orang muridnya. Ada orang yang dirasuk oleh legion, kemudian dilepaskan. Ketika sudah sembuh, orang ini mau ikut Yesus, tapi Yesus tidak mengizinkannya. Dia berkata, kamu tinggal di sini dan ceritakan apa yang kamu alami. Tapi orang muda ini, Tuhan berkata, setelah kamu jual hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu datang kemari dan ikutlah aku. Ini tawaran istimewa. Tapi sebenarnya yang bukan sekedar ikut Yesus, tapi yang paling penting itu adalah belajar. Jadi ketika dia diundang datang kemari dan ikutlah aku, artinya Yesus mau ajarkan bagaimana kamu hidup tanpa kekurangan, bagaimana kamu tidak terikat harta, bagaimana kamu bisa menggunakan rekening bank surgamu itu ketika engkau sudah menjual segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin seperti yang aku perintahkan. Orang muda ini perlu belajar, ya. Nah, hal yang sama juga dengan kita. Kadang-kadang ya, sebagian orang berpikir datang ke hamba Tuhan, minta didoakan, atau mungkin ke gereja bawa persembahan, persepuluhan, atau mungkin ada yang menerapkan buah sulung, lalu didoakan, diharapkan langsung terjadi mujizat dan sudah begitu aja. Dia tinggal menunggu atau dia buka bisnis, tapi dia nggak mau belajar. Padahal yang penting adalah kita belajar mengikuti jalan-jalannya, supaya kita bisa tidak hanya seperti dikatakan orang muda ini, kepada orang muda ini bahwa ada harta di surga, tapi bagaimana menggunakan harta kita yang di surga itu supaya kita bisa nikmati di dunia ini juga. Kan kita hidup sekian puluh tahun, kalau Tuhan belum datang, kan di dunia ini. Tentu kita perlu banyak hal. Kita perlu sekolah, kita perlu pendidikan, tidak hanya buat kita, buat anak-anak kita, kemudian juga kita perlu tidak hanya demi kehidupan kita bekerja atau buka usaha, lalu keluarga kita makmur, tapi kita juga menjadi tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, kita perlu belajar bagaimana supaya apa yang Tuhan sediakan di surga itu bisa termanifestasi dalam kehidupan kita. Termasuk janjinya tentang kesembuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Itu janji yang dia berikan. Firman Tuhan yang dikatakan bahwa sudah lunas dibayar di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Itu legalitasnya. Nah, bagaimana itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita? Bahkan kita nggak perlu sakit. Nah, kita perlu ikut dia dan belajar jalan-jalannya supaya kita bisa hidup dengan hukum-hukum surgawi, hukum-hukum kerajaan Allah itu menguasai kita. Walaupun kita tinggal di bumi ini, entah di Indonesia atau di Amerika atau di Eropa, mata uangnya mungkin beda. Di Indonesia rupiah, di Amerika dolar Amerika, di Eropa bisa pound sterling, bisa Swiss franc, bisa Europe ya, dolar Eropa ya, dan sebagainya. Tapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ada hukum-hukum kerajaan Allah yang mengatur hidup kita, yang kalau kita mengerti, kita bisa bergerak di dalamnya, maka kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, termasuk menarik rekening bank kita yang di surga itu bisa turun ke dunia dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar, seperti yang memang kita perlukan, atau memang kita ingin memberkati orang lain. Itu ada caranya untuk kita belajar. Kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita, atau kenapa kita sekolah dulu? Karena kita perlu belajar supaya kita bisa bekerja, bisa menikmati apa yang memang diperlukan. Ya.
itu hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada bagian lain dikatakan di sini dia dari Markus 10 ya. Ini sama seperti tadi kisah orang muda tapi ada lanjutannya ya. Karena ketika itu murid-murid gempar ketika Yesus berkata, "Alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Lalu gempar murid-murid itu semua dan mereka bertanya, "Kalau begitu, bagaimana? Siapa yang bisa diselamatkan?" Terus Yesus berkata, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin, ya, tidak ada yang mustahil. Kemudian Petrus juga bilang, "Kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Kira-kira kami dapat apa? Kalau kami sudah tinggalkan usaha kami sebagai pengusaha mungkin perikanan, ya, menangkap ikan dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang akan kami peroleh?" Lalu Yesus berkata di Markus 10 ayat 28-31 ini, dia bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Jadi sebenarnya kalau orang muda yang kaya tadi nurut seperti yang Tuhan perintahkan, dia jual seluruh miliknya itu, lalu dia berikan kepada orang miskin, kemudian dia datang kepada Yesus dan ikut Yesus, maka dia akan menerima dan mengalami janji ini, bahwa pada masa dia hidup di dunia itu juga, dia akan menerima kembali 100 kali lipat, termasuk semua hartanya yang banyak itu yang sudah dia jual, lalu dia berikan kepada orang-orang miskin seperti yang Tuhan perintahkan, maka dia akan terima itu. Tapi bagaimana menerimanya dan juga menikmatinya, dia mesti datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Ini janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ya. Dan itu jelas dikatakan, setiap orang yang karena aku dan karena Injil, ya. Jadi artinya Tuhan ini tidak berhutang. Kalau ada orang yang dia pakai, ya, rumahnya, kendaraannya, uangnya untuk kepentingan Injil diberitakan, maka tidak akan kehilangan upahnya. Pada masa ini juga, bukan nanti loh ya, bukan nanti di surga, tapi pada masa ini juga, pada masa kita hidup ya di dunia ini, kalau kita memang melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, tentu artinya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita belajar mendengar suaranya, kita belajar menangkap kehendak-Nya buat kita, baik secara umum kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang kenal Dia, kepada murid-muridnya, juga secara khusus kita belajar mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan setia, janji Tuhan adalah upah 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tapi kita perlu ingat, karena dikatakan ada aniaya. Kita bisa terima itu, tetapi juga disertai berbagai penganiayaan. Itu sebabnya gak heran ya, kalau hamba-hamba Tuhan, ya misalnya yang di Amerika kadang-kadang kan suka suka disorot, kelihatannya hidupnya mewah. Memang ada, saya pikir itu hal yang dalam tanda kutip wajar ya, kalau orang bekerja
harusnya lurus tapi ada juga yang miring-miring gitu, lalu terjadi penyalahgunaan, bukan membenarkan tapi maksudnya itu terjadi di banyak tempat, juga termasuk di pelayanan. Tapi bahwa Tuhan menjanjikan kalau orang sungguh-sungguh ikut Dia dan meninggalkan sesuatu yang memang karena Injil, karena Tuhan suruh, maka janjinya akan menerima 100 kali lipat. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, ya, dia Black Americans ya, kulitnya hitam, tapi gerejanya pelayanannya sangat sangat prosper, sangat mewah. Dan orang mungkin ribut ya, orang bilang wah ini hamba Tuhan mewah dan sebagainya. Tapi yang mungkin kita nggak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan ada yang satu ya bicara soal mobil, ada orang kasih kendaraan mewah. Nah ternyata yang mungkin banyak orang nggak tahu, hamba Tuhan ini sudah banyak memberi puluhan bahkan lebih dari 100 mungkin mobil ke banyak orang. Sehingga dan tentunya itu karena tuntunan Tuhan ya, bukan membabi buta. Dan janji Tuhan kan, kamu akan menerima 100 kali lipat. Jadi artinya hal yang wajar ya. Cuma karena sebagian orang mungkin tidak mengerti, dan itu juga merupakan bentuk aniaya tanpa disadari. Sehingga orang-orang tertentu kadang-kadang kalau dia lebih mendengarkan apa kata orang, dia nggak bisa enjoy itu. Saya ingat saya punya kerabat yang ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu posisi dia itu naik dalam pekerjaan, di tempat pekerjaan itu dia dapat fasilitas, dapat mobil, dan juga dapat rumah ya, rumah untuk artinya rumah perusahaan dia bisa tinggal. Tapi karena sungkan nggak enak, merasa orang-orang ngomongin, akhirnya mereka pikir udahlah nggak usah tinggal di rumah itulah, nggak enak. Saya pikir ya itu kan bagian dari kompensasi kamu karena kamu bekerja dengan baik. Lalu bos itu ingin supaya kamu enjoy, bisa menikmati, supaya kamu betah kerja di tempat itu. Kamu dapat berbagai hal. Dan gak usah pikirin orang lain yang ngomongin, yang mungkin gak bayarin kamu untuk memiliki itu semua. Ya. Nah, hal yang sama juga ya. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan itu mengajarkan satu prinsip. Give and it shall be given. Berilah dan kamu akan menerima. Jadi kalau dia ajarkan itu, maka dia juga lebih dulu mempraktekkan hal itu. Kalau kita memberi begitu rupa dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan menerima. Mau nggak mau Tuhan akan berkati kita. Tinggal kita mau nggak terima itu sebagai tuaian, sebagai berkat yang untuk dinikmati, ataukah kita merasa sungkan. Kita nggak enak dengerin orang ngomongin misalnya seperti itu. Dan akhirnya kita nggak bisa nikmati apa yang Tuhan janjikan. Kadang-kadang saya suka berpikir, kenapa orang nggak protes ketika misalnya orang-orang yang ya entah itu dia penjahat atau koruptor misalnya, atau pekerjaannya nggak benar, lalu dia bisa naik pesawat mewah atau tinggal di hotel mewah dan nggak ada yang protes. Tapi ketika ada hamba Tuhan misalnya dari luar negeri diundang ke Indonesia misalnya, ya, lalu dia naik pesawat yang bisnis kelas atau kelas yang VIP, lalu dia yang protes. Kok dia nggak pakai kelas ekonomi aja, misalnya begitu ya. Tentunya tergantung anggaran ya. Tapi kalau menurut saya, ya itu hal yang wajar ya. Kalau kita memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat di Alkitab saja, dunia ini ketika awalnya disediakan bagi Adam, ya, bagi manusia pertama itu tinggal di Taman di Eden. Ya. Harusnya kita juga percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Tapi tentunya kita perlu ingat, ya, yang paling utama adalah kita mendahulukan Dia. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang dicari orang dunia itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kamu sudah terima itu, nikmati saja.
Sebab Tuhan kita memang Tuhan yang baik. God is good all the time. Amin.